Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Martanti Enda Lestari SEMSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Accounting. Kami dari kelompok 2 kelas 5B di sini akan mempresentasikan laporan hasil UMKM kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meliani Anggia Jelita dengan NPM 077. Saya Hana Nurmediana dengan NPM 031. Saya Aurelia Galuh Aitama dengan NPM 052. Saya Siti Maulida dengan NPM 092. Saya Vina Duyani dengan NPM 097. Di sini ada latar belakang dari terbentuknya usaha UMKM Dodol Ami. UMKM Dodol Ami ini merupakan usaha makanan tradisional yang didirikan pada tahun 1985 di Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Usaha ini awalnya bernama Karya Mandiri yang didirikan oleh ibu dari pengelola usaha saat ini dengan tujuan untuk usaha rumahan yang memproduksi jajanan tradisional berupa dodol. Setelah pendiri awal wafat, pengelola dilanjutkan oleh Ibu Ade selaku anak dan nama usaha ini diubah menjadi Dodol Ami. Kata Ami ini adalah pengganti untuk ibu yang digunakan oleh keluarga dalam memanggil ibu pendiri usaha tersebut. Pergantian nama usaha menjadi Dodol Ami ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus kenangan terhadap ibu pendiri usaha ini. Seiring perkembangannya, Dodol Ami terus berkembang dan menambahkan produk barunya serta mengembangkan pemasarannya hingga tingkat nasional dan internasional, khususnya melalui ekspor produk rengginang ke Hong Kong sejak tahun 2010. Lalu di sini ada profil UMKM Dodol Ami. Yang pertama ini ada nama usaha UMKM Dodol Ami yang berdiri sejak tahun 1985 dengan pemilik usaha Ibu Ade. Lalu lokasinya berada di Jalan Letkol Atang Sanjaya, Kampung Anyar RT 2 RW 6, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Produk yang dihasilkan oleh usaha UMKM Dodol Ami ini berupa dodol, rengginang, dan produk selingan atau produk tambahannya itu ada makanan ringan. Lalu tenaga kerja yang ada pada UMKM ini ada 10 orang, termasuk masyarakat dan juga keluarga dari pemilik usaha UMKM. Lalu pemasarannya ini, Dodol Ami ini bekerja sama dengan reseller, pelanggan tetap, dan juga ekspor ke Hong Kong. Selanjutnya ada promosi. Promosi yang digunakan itu media sosial seperti YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Lalu di sini ada produk Dodol Ami. Produk pertama ini adalah dodol dengan volume penjualannya itu 80 kg per hari dan dengan harga Rp40.000. Produk ini dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia melalui reseller. Yang kedua ini ada produk rangginang dengan volume penjualan sekitar 180 pack per hari dengan harga Rp15.000. Dan penjualan ini bisa secara nasional menggunakan reseller dan juga internasional itu ke Hong Kong. Lalu yang ketiga ini ada makanan ringan. Dodol Ami juga menjual makanan ringan yang tidak diproduksi sendiri, tetapi dipasarkan kembali gitu, jadi kayak reseller. Produk ini dijual dengan harga Rp11.000 dan dipasarkannya itu hanya di lingkungan sekitar tempat usaha UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aurelia. Lalu ada proses produksi Dodol Ami. Produksi dilakukan hampir setiap hari menyesuaikan jumlah pesanan. Dalam kondisi normal, volume produksi dapat mencapai 100 kg per hari. Sebagian besar proses produksi masih dilakukan secara tradisional seperti yang saya telah lampirkan di sini. Proses produksi melibatkan kurang lebih 10 tenaga kerja lokal sehingga turut mendukung penyerapan tenaga kerja di sekitar daerah usaha. Lalu ada distribusi pemasarannya, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada reseller. Reseller ini berkontribusi sekitar 60% dari total penjualan Dodol Ami. Yang kedua ada pelanggan tetap, orang yang melakukan pembelian rutin setiap hari, terutama warga sekitar. Yang ketiga, pasar internasional, khususnya pengiriman ke Hong Kong yang telah dilakukan rutin setiap bulan sejak tahun 2010. Yang keempat ada penjualan online, lalu platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh pihak reseller. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Pertama, permintaan produk tinggi dan
terus stabil. Produksi sudah mencapai 80 kg per hari. Yang kedua, kualitas produk terjaga dengan baik. Yang ketiga itu produk semakin beragam dengan adanya seperti rengginang dan berbagai macam snack lainnya. Yang selanjutnya, usaha sudah berhasil menembus pasar internasional yang menunjukkan bahwa produk mampu bersaing. Yang kelima yaitu pengemasan ekspor yang rapi dan aman sehingga produk tetap bagus ketika sampai ke pelanggan. Selanjutnya, ada weakness. Yang pertama, proses pengeringan masih bergantung pada cuaca. Yang kedua, sulit menyimpan stok dalam jumlah yang besar karena bahan baku mudah berjamur jika tidak sering sempurna. Yang ketiga, ada penambahan tenaga kerja belum efektif karena kendala utama berada pada proses pengeringannya. Yang selanjutnya, belum memiliki pencatatan keuangan yang rapi. Dan yang terakhir, teknologi produksinya masih terbatas dan belum mampu menggantikan proses tradisional tanpa menurunkan kualitasnya. Next. Baik, selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, minat masyarakat terhadap jajanan tradisional terus meningkat. Yang kedua, permintaan ekspor cukup stabil dan berpeluang berkembang ke negara lain. Selanjutnya, adanya dukungan pemerintah untuk UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan peralatan. Selanjutnya, ada digital marketing memberi peluang untuk memperkuat branding dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, peluang pengembangan produk baru seperti varian rasa, kemasan, atau produk oleh-oleh bernilai lebih tinggi. Di sini juga ada treatnya. Yang pertama, cuacanya tidak menentu, terutama musim hujan yang dapat menghambat bahkan menghentikan produksi. Yang kedua, munculnya banyak usaha yang sejenis membuat persaingan harga dan kualitas semakin ketat. Yang ketiga, kualitas produk untuk pasar lokal bisa menurun karena cuaca sehingga berisiko menimbulkan komplain. Yang keempat, saat permintaan tinggi seperti menjelang lebaran, kapasitas produksi belum mampu memenuhi semua pesanan. Dan yang terakhir, usaha masih bergantung pada cara produksi tradisional sehingga jika produksi ini terganggu, produksi ikut terancam. Next. Baik, selanjutnya ada posisi usaha. Usaha ini berada pada kuadran pertama yaitu strength opportunity, yang artinya dodol AMI memiliki kekuatan internal yang besar dan peluang pasar yang luas. Fokus utama dodol AMI bukan lagi mencari pasar, tetapi yang pertama perbaikan manajemen produksi agar lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada cuaca. Yang kedua, penataan pencatatan keuangan agar kondisi usaha dan laba dapat diketahui dengan jelas. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan UMKM dodol AMI. Terdapat dua produk yaitu rengginang dan juga dodol. Untuk rengginang ini terdapat masalah ketergantungan pada penjemuran sinar matahari. Jadi berdampak pada produksi yang terhenti 1-2 bulan di musim hujan. Nah, hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan ketersediaan produk. Jadi akan ada risiko kehilangan pelanggan tetap. Nah, untuk kendalanya, oven belum efektif, jadi hasil tidak sesuai dengan kualitasnya. Yang kedua, pada produk dodol, masalahnya itu terdapat di kapasitas produksi terbatas. Jadi berdampak pada pada saat terjadi lonjakan permintaan seperti pada saat Idul Fitri, dapat menyebabkan kehilangan peluang penjualan di periode tersebut. Nah, untuk kendalanya, keterbatasan tenaga kerja dan kapasitas produksi harian. Dari permasalahan tersebut terdapat solusi yang telah kami buat untuk produksi rengginang. Strateginya itu menyediakan stok rengginang mentah. Jadi pada saat musim kemarau, memproduksi rengginang dan menjemur rengginang secara besar-besaran, dan stok mentah siap digoreng ini saat musim hujan. Mengurangi intensitas penjemuran atau belum menghilangkan sepenuhnya. Untuk produk dodol, terdapat strategi untuk menambah tenaga kerja sementara, seperti rekrutmen tenaga kerja menjelang Hari Raya Idul Fitri, meningkatkan kapasitas produksi, dan memenuhi lonjakan permintaan pada periode strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya di sini ada laporan laba rugi dari UMKM bernama Dodol Ami periode 30 November tahun 2025. Di sini ada pendapatan dari 3 produk yang yaitu terdiri dari dodol yang dihasilkan penjualannya sebesar 80 juta ribu rupiah. Terus ada rengginang sebesar 67.500.000 rupiah dan kue kering sebesar 41.250.000 rupiah. Dan total pendapatan yang diketahui di sini ada 188.750.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan harga pokok produksi yaitu sebesar 147.250.000 rupiah dan menghasilkan laba kotor sebesar 41.500.000 rupiah. Untuk biaya operasionalnya di sini ada kayu dan bahan bakar minyak sebesar 2.500.000 rupiah, terus ada minyak goreng sebesar 875.000 rupiah, ada kemasan plastik sebesar 4.175.000 rupiah dan biaya transportasi dan distribusi sebesar 3 juta rupiah. Maka total dari biaya operasional di sini diketahui sebesar 10.550.000 rupiah dan menghasilkan laba bersih sebesar 30.950.000 rupiah. Untuk selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Di sini diketahui modal awal yang dimiliki itu 100 juta rupiah. Terus ada pride yang biasanya diambil untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta rupiah dan untuk laba bersihnya diketahui dari laporan laba rugi sebelumnya yaitu sebesar 30.950.000 rupiah dan diketahui modal akhirnya sebesar 125.950.000 rupiah. Kemudian diketahui ada laporan posisi keuangan. Di sini ada aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Dari aset lancar di sini terdiri dari kas sebesar 100 juta rupiah, ada piutang terdiri dari 18 juta rupiah, terus persediaan sebesar 2.400.000 rupiah. Maka total aset lancar di sini sebesar 120.400.000 rupiah. Kemudian ada aset tetap. Di sini diketahui peralatannya sekitar 5.670.000 rupiah. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatannya yang didasarkan pada asumsi kami itu sebesar 120.000 rupiah. Dan total aset tetap di sini diketahui sebesar 5.550.000 rupiah. Maka total aset di sini dari hasil aset lancar ditambah dengan aset tetap yaitu sebesar 125.950.000 rupiah. Kemudian diketahui ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban di sini UMKM kami tidak memiliki utang usaha dan dilanjut dengan ekuitas ada modal akhir yang diketahui sebesar 125.950.000 rupiah. Untuk selanjutnya ada tabel break even point. Di sini bisa diketahui ada data yang telah tersedia dan hasil perhitungan BEP per produknya. Di sini ada BEP per unit dalam 1 bulan, yaitu dodol dihasilkan 20 unit per bulan dan rengginang titik BEP-nya itu 27 unit per bulan dan kue kering titik impasnya 40 unit per bulan. Untuk dalam rupiah di sini dodol itu bisa dihasilkan sebesar 800.000 rupiah, untuk rengginang 405.000 rupiah dan kue kering sebesar 440.000 rupiah. Untuk BEP hari dalam 1 hari kerja di sini bisa dilihat karena angkanya relatif kecil, maka hal ini menunjukkan bahwa ketiga produk tersebut dapat mencapai titik impas dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 1 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kerugian operasional yang relatif rendah ini dinilai sangat layak secara finansial dan memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang signifikan sepanjang periode berjalan. Berikut ini ada dokumentasi selama kami melakukan kunjungan ke sana.
selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi UMKM Dodol Ami ini merupakan usaha makanan tradisional yang memiliki kualitas produk baik dan jangkauan pasar yang luas hingga tingkat internasional. Permintaan pasar yang stabil menunjukkan potensi pengembangan usaha yang besar. Namun keberlanjutan usaha masih menghadapi kendala utama berupa ketergantungan proses produksi terhadap kondisi cuaca, keterbatasan kapasitas produksi pada periode permintaan tinggi, serta belum optimal pengelolaan manajemen dan pencatatan keuangannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.